Jadi, sebagai sesi pertama ya dari rangkaian Job Hunt Marketing Squad ini, sebenarnya harapan saya itu adalah bisa ngebuat teman-teman memahami setiap definisi dari misalnya business development, marketing, dan juga sales. Karena memang kadang-kadang ya mohon maaf. Ya, karena memang kadang-kadang suka rancu ya antara business development, sales, dan juga marketing. Jadi harapannya sebagai sesi pertama bisa ngasih gambaran juga ke teman-teman terkait masing-masing definisinya secara umum dulu, kemudian saya akan masuk secara khusus untuk bagian business development itu sendiri, karena pengalaman kerja saya sejauh ini memang spesifik di dunia business development. Oke. Kenalan sedikit, jadi saya udah terjun di dunia business development itu kurang lebih 7 tahun, ini masuk tahun ke-8, dan udah kerja lebih dari 4 company, ini company keempat, dan itu kebagi jadi 2 tipe ya, yang satu corporate, yang satu lagi adalah startup. Kalau dilihat, memang lebih banyak kerja di startup. Kenapa? Karena uangnya lebih gede, udah gitu aja. As simple as that. Oke, ya offering di startup bisa kayak 30-40% daripada corporate. Oke. Kemudian juga untuk corporate sendiri waktu itu kerjanya di relationship manager sebuah perusahaan HR consulting yang memang waktu itu menawarkan solusi seperti training untuk soft skill, kemudian juga pendampingan atau coaching untuk implementasi strategi dari perusahaan. Dan waktu itu perannya saya sebagai relationship manager ya, alias business development juga. Kemudian sempat kena layoff. Jadi even though it was a startup company, it was a corporate, tapi kena dampak juga waktu COVID. Jadi 4 tahun kerja di situ, tahun keempatnya kena layoff, sempat nganggur 3 bulan, dan selama nganggur kerjaannya adalah jualan di marketplace selama 3 bulan aja. Tapi habis itu masuk ke startup. Nah di startup ada 2 tipe company yang saya sempat kerja dan masih. Yang pertama adalah education technology, yang kedua headhunter. Jadi emang nggak jauh-jauh dari people development, nggak jauh-jauh dari training, nggak jauh-jauh dari human resource sebenarnya. Kalau headhunter itu company yang nyari karyawan yang dibayar oleh company lain. Dan kenapa company itu butuh headhunter? Karena biasanya mereka untuk beberapa posisi yang cukup tinggi, misalnya head level, VP, direktur, mereka butuh headhunter untuk bantuin tanda kutip hijack ya, atau ngambil dari tempat lain. Gitu. Dan juga kalau yang edutech, ini lebih ke spesifik bootcamp, nawarin solusi bootcamp, workshop, terus juga consulting. Dan untuk company yang sekarang pun itu adalah startup company dari UK yang memang menawarkan software as a service, dalam artian kami menawarkan sertifikat bahasa Inggris. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi untuk testing dan juga dapat sertifikat bahasa Inggris taraf internasional, dan yang itu bisa digunakan untuk apply kerjaan di dalam maupun di luar negeri. Kalau teman-teman tahu IELTS, gitu ya. Kalau ini saudaranya IELTS, sama-sama di bawahnya British Council. Bedanya kalau yang ini untuk General English Test dan peruntukannya untuk apply sebenarnya professional license untuk apply pekerjaan. Kurang lebih begitu pengalaman saya sendiri. Dan harapannya juga bisa dapat sesuatu dari teman-teman semua. Jadi harapannya nggak cuma satu arah, tapi bisa 2 arah juga. Nah, tadi kan saya udah cerita sedikit terkait diri saya, terus juga harapan saya hari ini. Mungkin teman-teman boleh bantu juga ya di kolom chat, kira-kira ekspektasi untuk sesi hari ini itu apa? Satu aja ya ekspektasinya tiap orang. Jadi satu orang satu ekspektasi, di kolom chat boleh ditulis kayak misalnya, saya hari ini mau belajar terkait business development, atau saya hari ini mau belajar terkait marketing. Boleh bantu ditulis di kolom chat ya teman-teman, ekspektasinya satu aja. Saya tunggu kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Thank you.
Oke, thank you Kak Nahdi. Yang lainnya di sini ada 12 orang peserta. Oke, ketiga definisi. Thank you Kak Akila. Yang lainnya di sini ada Kak Safira, Kak Sila, Kak Shiva. Oh, mostly perempuan ya. Interesting. Pengen belajar ilmu baru. Nice. Semoga bisa dapat ilmu barunya ya Kak Dini. Yang lainnya boleh di kolom chat mention ekspektasi sesi hari ini. Oke. Ini dari Kak Farihah Nur Azizah membedakan antara BizDev dan Sales. Insight tentang BD. Oke. Dan saya juga sempat diinfo untuk sesi hari ini mostly fresh graduate ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Mostly fresh graduate, asumsi saya. Berarti memang mungkin maksimal pengalaman kerjanya di 1 atau 2 tahun. Mungkin. Tapi kalau salah bisa koreksi. Mendapatkan skill insights, oke, lebih paham terkait business development, oke. Ini saya take notes dulu ya teman-teman untuk ekspektasinya. Nanti di akhir sesi kita coba recall lagi apakah ekspektasinya terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya belum, kita bisa open for discussion. Thank you teman-teman udah ngisi di bagian chat. Semoga ekspektasinya bisa terpenuhi dari sesi hari ini. Dari saya sendiri cuma akan bahas 3 besaran topik aja. Apaan sih sebenarnya business development itu? Terus juga kenapa sih mesti terjun ke dunia business development? Dan yang ketiga, apa sih yang bisa didapetin dari bisnis bekerja atau berkarir di dunia business development? Jadi cuma 3 ya. Definisi, terus juga purpose-nya business development, terus juga apa yang bisa teman-teman dapatkan sebenarnya ketika terjun sebagai business development itu sendiri. Oke, ngerjain study case. Well, we'll see. Kak Aziza, apakah nanti ada study case atau tidak? Oke, jadi sebenarnya business development itu saya langsung masuk ke bagian definisi dulu ya teman-teman. Kalau dari artikel for Week MBA, business development in a nutshell itu sebenarnya serangkaian strategi, serangkaian aksi yang memang punya tujuan untuk membuat bisnis itu berkembang. Bisa aja dengan menambah jumlah jangkauan market atau pasar atau konsumen, bisa aja dengan meningkatkan penjualan, bisa aja dengan menambah jumlah partner bisnis. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan dan selalu berhubungan dengan pengembangan bisnis. Nah, dengan definisi itu sendiri sebenarnya business development itu campuran ya, campur-campur antara sales, antara marketing, di sini dia disebutkan juga bahkan antara tim distribusi. Kalau dilihat dari gambarnya ya, teman-teman. Jadi business development itu cukup kompleks karena dia campuran dari 3 hal tadi. Ya, ada sales, ada marketing, ada juga distribution channel. Yang sebenarnya ujung-ujungnya memang untuk growing the business. Nah, nanti saya akan coba jelasin sebenarnya matrix bahwa satu bisnis itu berkembang atau enggak dari sisi business development itu apa aja. Karena memang dari ketiga posisi ini, sales, marketing, dan distribution, kalau teman-teman lihat lowongan kerja, business development, nggak akan jauh-jauh dari 3 hal ini. Antara teman-teman dapat role sales, atau teman-teman dapat role marketing, atau teman-teman dapat role partnership, biasanya bahasanya gitu. Tapi semuanya ada di dalam satu payung namanya business development. Gitu ya. Jadi untuk definisinya sendiri karena sangat luas, harapannya teman-teman juga nanti nggak kaget ketika ada lowongan kerjaan, title-nya business development tapi disuruh jualan, atau title-nya business development tapi disuruh nyari mitra kerjasama. Title-nya business development tapi ternyata disuruh ngerjain quote-unquote marketing activity. Gitu. Karena memang secara definisi semuanya benar gitu. Nah, sebenarnya ada logic di balik title business development atau ada logika berpikir ketika kita terjun di dunia business development. Ini saya agak sedikit simplifikasi terkait cycle tersebut ya, teman-teman. Jadi logiknya BD atau cara berpikir seorang business development itu, satu, pasti growing the business.
Kedua, as simple as dapetin klien baru dan juga maintaining klien yang existing. Ya. Jadi growing the business dengan cara dapetin klien baru atau maintaining dari existing klien yang sudah bekerja sama kita. Idealnya dua-duanya itu jalan barengan. Gitu ya, dua-duanya jalan barengan. Kita nyari yang baru, tapi kita juga mempertahankan customer yang lama. Gimana caranya? Kita tarik mundur sedikit dengan cara build customer trust. Nah, ini yang sedikit abstrak sebenarnya ya, karena kan trust itu mungkin buat sebagian orang susah mengukurnya. Gimana sih cara kita mengukur kepercayaan kita sama orang lain? Gimana sih cara kita ngebangun kepercayaan sama customer? Kalau dilihat dari definisi kepercayaan itu sendiri, sebenarnya bisa kelihatan dari result yang dikasih sama customer kita. Satu, apakah customer-nya ini balik lagi ke kita? Kedua, apakah customer-nya ini puas sama produk atau solusi yang kita tawarin? Udah, sesimpel itu aja. Kalau customer ini balik ke kita, itu kita bisa berasumsi bahwa dia masih percaya sama kita sebagai partner bisnis kita. Kalau yang kedua, apakah puas atau enggak, itu bisa kelihatan dari apakah customer ini merekomendasikan jasa, produk, atau apapun yang kita tawarkan ke orang lain. Atau ke customer atau calon customer yang lain. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya customer ini datang ke kita lagi, terus customer ini juga merekomendasikan kita, itu artinya kita udah berhasil build the trust yang sebenarnya juga akan menentukan keberlanjutan dari bisnis tersebut. Gitu. Nah, untuk bisa build customer trust ini sendiri, yang perlu diperhatikan adalah build strong relationship ya, hubungan. Jadi buat teman-teman yang biasa bersosialisasi, biasa punya teman baru, lingkungan baru, coba hal baru, itu pekerjaan business development bisa dianggap sebagian besar sudah bisa teman-teman jalankan. Gitu ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan tidak harus orang yang ekstrovert banget. Gitu, karena kadang-kadang orang-orang yang baru mau terjun ke dunia business development akan punya blocker atau mindset di mana business development itu cuma untuk orang-orang yang ekstrovert atau kecenderungannya ekstrovert gitu. Itu salah satunya adalah saya yang punya pikiran begitu sebelumnya, karena ketika lulus kuliah waktu itu, saya nggak mau kerja di dunia sales, saya nggak mau kerja di dunia marketing, saya nggak mau kerja di dunia business development. Kenapa? Ya tadi, karena saya merasa saya cenderungnya introvert, saya merasa saya tidak bisa membangun hubungan dengan orang baru, kenalan dengan orang baru, tapi ternyata turn out ya terjunnya ke sini bahkan sampai sekarang tahun ke-8 gitu. Jadi bukan masalah untuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya introvert bisa terjun ke dunia business development. Karena ternyata sebagai orang yang introvert punya kecenderungan untuk membangun hubungan dengan orang lain secara lebih dalam gitu. Secara lebih manusiawi gampangnya gitu ya. Manusiawi dan juga lebih awet sebenarnya. Walaupun tanda kutip temennya nggak sebanyak itu, tapi kadang-kadang kalau sudah punya teman, kita bisa tanda kutip menjalankan hubungan pertemanan ini dengan lebih lama gitu. Jadi itu kelebihannya orang introvert yang saya rasakan sendiri. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama, bisa jadi teman-teman cocok untuk apply sebagai business development. Gitu. Nah, balik lagi, itu bisa diaplikasikan juga ketika kita akan membangun hubungan dengan calon customer kita. Dan konteksnya membangun hubungan itu nggak selalu jualan sesuatu, nggak selalu nawarin sesuatu, nggak selalu harus ada transaksi yang terjadi, karena itu juga yang saya pelajari, terutama ketika masuk ke dunia business development yang kliennya corporate, yang kliennya institusi. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya punya tipe klien B2B, itu artinya butuh membangun hubungannya lebih lama, karena untuk bisa dapat deal-nya
itu bisa makan waktu 2-3 bulan. Gitu. Nah, baik lagi, dalam membangun suatu hubungan dengan potensial customer dan juga partner, yang perlu dipahami adalah selain kita punya agenda di ujungnya untuk menawarkan solusi, menawarkan barang, jasa, apapun itu, yang perlu kita pahami adalah sebenarnya pain point-nya mereka itu apa, sebenarnya kebutuhannya mereka itu apa. Dan kadang-kadang calon customer kita itu bukan tipe yang terbuka, gitu ya, bukan tipe yang langsung ngasih tahu, iya nih saya butuhnya A, B, C, D. Nah, kadang-kadang itu baru bisa keluar ketika kita udah sering ketemu sama dia, sering ngobrol sama dia, sering makan bareng sama dia, sering ngopi bareng sama dia, gitu. Dan itu memang takes time. Jadi, again, building relationship itu bukan sesuatu yang sifatnya cepat, tapi once udah bisa kita lakukan, udah bisa kita jalankan dengan baik, itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga buat kita. Dalam hal ini konteksnya kita bisa dapat project sama dia, kita bisa dapat deal sama dia yang ternyata kita nggak sangka-sangka, itu juga bisa. Nah, dengan alur logik seperti ini, sebenarnya saya bisa bilang semua orang bisa jadi BD. Gitu ya. Whatever the background is, semua orang bisa jadi business development. Yang penting dia punya social skill yang oke, dia punya keinginan untuk bisa memahami orang lain, bisa memahami calon customer, artinya dia bisa jadi seorang BD. That's a starting point yang minimal dimiliki oleh calon BD. Walaupun nantinya tetap butuh diimprove ya, terus menerus untuk bisa naik level ke tahapan BD berikutnya. Tapi at least kalau sudah punya social skill yang oke, apapun background pendidikan teman-teman, apapun background keluarga kita, apapun background teman-teman sekitar kita, yang penting kita punya social skill yang oke, most likely bisa jadi business development. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, apapun backgroundnya, kalau mau terjun ke dunia BD, itu bisa banget. Oke, jadi dari BD Logic tadi, sebenarnya ada 3 pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab ya. Jadi objektifnya BD itu kan tadi growing the business. Oke, growing the business, karena kita ngomongnya bisnis yang di-develop, makanya namanya business development. Nah, untuk growing the business, itu hanya punya 2 tolak ukur besar, revenue dan profit. Jadi revenue itu omset, gampangnya gitu ya. Profit itu artinya omset yang udah dikurangi segala macam cost gitulah, gitu ya. Jadi tolak ukur EBITDA itu cuma 2, revenue dan profit. Nanti kalau udah masuk ke dunia BD, apapun istilah yang digunakan, ujung-ujungnya cuma revenue dan profit. Revenue itu omset, profit itu adalah omset dikurangin cost-cost yang keluar. Gampangnya gitu. Nah, gimana caranya dapetin si revenue dan profit? Again, as simple as kita bisa membangun hubungan yang kuat, membangun hubungan yang saling membutuhkan dengan potensial customer kita. Nah, saling membutuhkan ini, sekali lagi, kita baru bisa tahu dia butuh sesuatu ketika kita udah menjadi orang yang dipercaya sama dia. Ketika kita udah bisa ngebuat dia terbuka ngobrol sama kita. Mau itu sifatnya jualan sendal kayak, mau itu sifatnya jualan software kayak, mau itu sifatnya jualan makanan. Pasti kalau kita udah bangun kepercayaan sama orang ini atau sama calon customer ini, most likely dia akan datang lagi ke kita, again ya, akan datang ke kita, akan merekomendasikan kita ke orang lain. Jadi ketika teman-teman ngelihat ada orang yang bisa quote unquote ngejual sesuatu yang menurut kita kok mahal banget tapi ada yang beli, well, dia berhasil menemukan sweet spot dari calon konsumennya, bisa ngebangun kepercayaan dari calon konsumennya, makanya calon konsumen ini ngebeli sama dia. Gitu. Karena kadang-kadang saya juga masih shock ketika ada orang yang mau beli rumah sekian ratus M, atau kayak ketika ada orang yang mau beli sepeda harganya ratusan juta. Kayak buat saya sendiri itu kayak ngapain sih orang ini beli sepeda ratusan juta. Tapi ketika ada business development yang bisa meyakinkan calon konsumen ini,
bahwa ya memang sepeda 100-an juta ini worth it untuk dibeli, ya well, akhirnya saya tahu bahwa ya memang BD ini punya skill untuk bisa meyakinkan orang tersebut. Dan juga dia tahu cara menganalisis calon target konsumennya. Gitu. Yang juga sebenarnya itu part of marketing, yang itu juga sebenarnya part of sales. Jadi membangun hubungan yang saling membutuhkan karena kita udah tahu dia butuhnya apa, itu akan bisa generate atau akan bisa menghasilkan revenue dan profit. Nah, yang kadang-kadang jadi kendala adalah kalau udah masuk, bukan kalau udah masuk, kalau baru masuk ke dunia BD, karena dikejar target juga, mau itu target revenue, target profit, target dapetin konsumen, kadang-kadang kebiasaan orang baru adalah pas deketin orang, udah di otaknya pokoknya gue harus jualan sesuatu sama dia. Pokoknya gue harus nawarin sesuatu sama dia. Pokoknya dia harus beli apapun yang gue tawarin. Nah, itu yang kadang-kadang jadi miskonsepsi, yang kadang-kadang jadi blocker juga para BD baru untuk bisa dapetin target. Jadi BD baru versus BD yang udah senior, bedanya adalah ketika datang ke calon konsumen, BD baru itu selalu nanya, lo butuhnya apa? Gue pasti bisa nawarin sesuatu sama lo gitu. Itu BD baru. Kalau BD yang lama, ya udah kita ngobrol aja, kita kenalan, terus juga saling memahami satu sama lain kayak hobi lo apa sebenarnya, lo suka kopi nggak, atau misalnya kalau misalnya lo lagi lowong lo biasanya ngapain. Jadi instead of nawarin sesuatu, di sini kita coba lebih menggali si personalnya calon konsumen itu. Gitu. Walaupun nanti kita akan menawarkan sesuatu, tapi ketika kita melakukan PR kita sebagai BD alias mencari tahu dulu calon konsumen ini apakah bakal beli atau enggak, itu akan permudah prosesnya kita juga ketika nawarin sesuatu tadi. Gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk yang cara mendapatkan revenue dan profit. Nah, gimana caranya tahu calon konsumen ini punya problem yang bisa kita bantu? Again, ngobrol. Paham kok banyak orang yang susah untuk starting the conversation atau memulai obrolan karena kayak topiknya apa ya? Atau kayak gue mesti ngomongin apa ya sama orang baru ini? Atau kayak gue kan orangnya pendiam, jadi kalau misalnya ngobrol sama orang, gue maunya yang diajak ngobrol duluan. Which di awal gue juga kayak gitu. Kenapa ya? Again, sebagai seorang introvert, saya selalu merasa kayak, aduh capek banget ngobrol sama orang baru. Tiap ketemu calon klien pasti kayak kita harus ngobrol, kita harus punya percakapan yang terus bergulir, walaupun ada jeda-jeda juga, cuman kan tetap harus menggali kebutuhannya dia, dan itu memang butuh dilatih ya teman-teman. Fun fact, aduh ini di record ya. Fun fact, cara gue ngelatih diri gue sendiri untuk ngobrol sama orang baru adalah gue main dating apps. Dulu banget ketika baru lulus kuliah dan baru masuk sebagai BD, pastinya sebagai orang introvert kayak, oke, gue nggak bakal bertahan lama di dunia per business development ini karena gue adalah orang introvert. Tapi satu sisi gue juga menyadari, oke, gue butuh duit. Jadi at some point motivasi gue ke dunia BD adalah karena gue butuh duit. Tapi gue nggak mungkin bisa dapetin duit kalau misalnya gue nggak perform dong. Alias kalau misalnya gue nggak lolos probation, gue bakal di-cut nih. Oke. Jadi sembari menjalani proses sebagai seorang BD baru, akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan dating apps demi melatih kemampuan basa-basi, demi melatih kemampuan membuka topik pembicaraan dengan orang baru. Karena nggak mungkin kan gue latihannya dengan calon klien. Kenapa ya? Kalau calon klien di otak gue udah, pokoknya gue harus bisa bangun hubungan sama calon klien ini, and at the end of the day gue udah harus bisa nawarin sesuatu ke dia dan dia buy-in. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya udah masuk ke profesional profesional objektif sebenarnya ya. Sedangkan kalau misalnya sebagai BD baru, gue mau mengurangi niat untuk selalu jualan, makanya gue menggunakan dating apps. Kalau dating apps kan kita nggak harus jual sesuatu, gitu. Yang penting gue tahu cara ngegali informasi orang ini, kebutuhannya dia, terus juga gimana caranya
bisa terus punya topik untuk dibicarakan tanpa tanda kutip kelihatan atau berniat untuk jualan sesuatu. Oke, fun fact-nya lagi, karena latihannya menggunakan dating apps, mau nggak mau, gue ketemuin para match gue waktu itu, kurang lebih ada 100-an selama 3 tahun, for the sake of practicing the skills. Dan emang lama-lama biasa. Yang awalnya gue punya list of questions atau daftar pertanyaan yang harus gue bawa terus, atau gue baca terus sebelum ketemu sama match-match tadi, lama-lama gue udah nggak perlu bawa list pertanyaan itu. Begitu pula waktu ketemu sama klien. Tadinya gue punya list of questions atau daftar pertanyaan yang harus terjawab oleh calon klien ini, tapi akhirnya gue nggak perlu bawa itu lagi ya. Akhirnya kayak ngobrol biasa aja. Gitu. Jadi memang di awal kita paling gampang kita punya list pertanyaannya untuk kita bisa build up the conversation. Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu nggak perlu. Gitu ya teman-teman. That's one of the tips sebelum masuk ke dunia BD. Oke, jadi balik lagi ke BD's Logic, teman-teman. BD's Logic itu cuma satu, yaitu growing the business. Yang caranya cuma dua, revenue dan profit. Dan untuk dapetin revenue dan profit, kita harus apa? Kita harus tahu dulu problems yang dimiliki oleh calon konsumen kita dan bisa menjawab problems itu dengan produk atau jasa yang kita jual. Nah, supaya tahu problemnya, again kita harus build the relationship sama calon customer-nya. Dan satu lagi yang perlu dipahami, kalau misalnya ternyata kita nggak bisa bantu dia secara langsung, at least kita tetap keep up di relationship sama dia. Karena kita nggak tahu ke depannya, siapa tahu dia butuh sesuatu yang bisa kita bantu. Gitu ya teman-teman. Semoga cukup memberikan gambaran logikanya BD itu kayak gimana. Dan ini yang biasanya rancu ya, yang saya coba pecah sebenarnya dengan logika BD kayak gitu. Akhirnya banyak kerjaan yang rancu posisinya, tapi sebenarnya ujung-ujungnya business development. Nah, di sini saya akan pecah jadi 3, marketing, sales, dan after sales. Yang kemudian kalau teman-teman pernah melihat marketing funnel, ini saya pecah juga kategorinya menggunakan marketing funnel ya, teman-teman. Semoga kalau misalnya teman-teman masih nggak ngerti terkait marketing funnel, silakan ditanya biar saya bisa ngejelasin sedikit. Tapi kalau misalnya enggak, saya coba jelasin dulu ya. Nah, jadi business development itu mencakup 3 peran sebenarnya. Marketing, sales, dan after sales. Marketing itu yang biasanya top of the funnel, yang di atas. Ini untuk mempermudah pemahamannya ya. Sales itu yang di tengah-tengah, di mana dia harus dapetin transaksinya. Karena marketing kadang-kadang tidak dituntut untuk dapat transaksi penjualan, yang dituntut adalah sales. Nah, kemudian ketika transaksi penjualan pertama itu terjadi, tuntutan berikutnya adalah gimana caranya orang yang udah beli ini beli lagi. Gitu ya. Dan untungnya masyarakat Indonesia cukup konsumtif ya, teman-teman. Mungkin udah mengalami sendiri ya. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi TikTok gitu ya, sebenarnya sangat amat mudah mempengaruhi konsumen Indonesia. Gitu ya, dengan segala macam tipe copywriting, dengan segala macam promo, dengan segala macam gimmick-gimmick, sebenarnya sangat amat mudah menjual ke konsumen Indonesia. Selama harganya murah. Udah sesimpel itu. Selama harganya murah, gimmicknya oke, pasti dibeli. As simple as that. Nah, balik lagi, jadi BD itu memang cukup luas dan kalau ditanya, ya kerjaannya tanda kutip palu gada. Walaupun pada praktiknya kadang-kadang kita nggak harus melaksanakan tiga-tiganya gitu. Kita cuma ngambil partnya marketing sedikit, partnya sales sedikit, partnya after sales sedikit. Itulah si BD. Makanya kadang-kadang kalau ada posisi BD yang disuruh jualan ya, karena kita ngambil partnya sales. Atau tiba-tiba BD disuruh datang ke event promosi, nah itu sebenarnya partnya marketing sedikit. Atau kadang-kadang dari BD disuruh targetnya adalah dapetin pembelian kembali dari customer existing, itu partnya after sales sedikit.
Nah, untuk marketing, sales, dan after sales, kita coba cek di bagian marketing funnel-nya. Jadi marketing funnel ini adalah sebuah corong. Kenapa segitiga kebalik? Karena ini melambangkan jumlah orang atau potensial customer-nya di masing-masing kotak. Jadi kalau yang paling atas ini dengan potential number of potential customer yang sifatnya unaware atau nggak tahu produknya kita. Apalagi kalau kita punya produk baru, pasti banyak orang yang nggak tahu, makanya dia segitiganya paling gede. Kalau yang di bawahnya lead itu adalah orang-orang yang memang target marketnya kita, yang memang calon pembeli kita, tapi belum terlalu tahu tentang produk atau jasanya kita. Jadi kalau unaware ini semua orang, jadi kayak everyone. Kalau lead itu memang yang kita targetin. Kalau prospek, jadi dia adalah orang-orang yang sudah jadi target kita dan memang sudah punya ketertarikan untuk membeli barang atau jasanya kita. Kalau customer, ini pokoknya sesimpel orang yang beli produk atau jasa kita. Ya, pokoknya sesimpel itu. Kalau dia cuma tertarik, nanya-nanya doang, tapi nggak beli-beli, dia bukan customer. Dia masih masuknya ke prospek. Gitu ya. Atau misalnya dia cuma nge-likes foto dagangan kita, atau dia cuma nge-repost aja postingan-postingan yang kita jual, tapi dia nggak beli-beli, artinya dia adalah prospek aja. Dan yang terakhir ini yang tingkatan paling tinggi yaitu fan atau fans gitu ya. Artinya apa? Jadi selain dia beli sama kita, dia juga merekomendasikan kita ke orang lain. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Jadi selain beli, dia juga merekomendasikan ke orang lain. Nah, tapi kan zaman sekarang kadang-kadang suka kecampur ya antara emang dia beli dan rekomendasiin secara jujur atau dia emang ya another influencer atau KOL yang dibayar sama brand aja gitu. Tapi selama produk itu atau jasa itu memang oke, atau misalnya cukup memuaskan, dapat menyelesaikan masalah calon konsumen, ya we could assume dia memang menjual produk atau jasa yang baik gitu ya, atau kualitasnya oke. Nah di sini untuk partnya marketing itu dari unaware sampai lead aja. Nah, jadi targetnya si marketing adalah ngebuat orang-orang yang tadinya nggak tahu sama brand produk atau jasa kita jadi tahu. Yang ngebuat target marketnya tadi nggak tahu jadi tahu. Gitu ya, jadi tahu, jadi tertarik. Makanya kalau kita lihat di platform Instagram, TikTok, Facebook, Google, di mana banyak iklan-iklan, sebenarnya itu adalah partnya dari marketing. Ya, mau itu sifatnya organik maupun mau itu sifatnya berbayar. Pokoknya segala kegiatan yang dilakukan untuk ngebuat calon konsumen itu tahu sampai tertarik itu adalah kerjaannya marketing. Gampangnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada yang tertarik, untuk bisa mengkonversi atau mendapatkan penjualan, itu partnya sales. Ya, itu partnya sales. Pokoknya kalau di startup atau misalnya di company, biasanya tim marketing dan sales itu punya KPI atau indikatornya masing-masing. Kalau tim marketing pokoknya jumlah klik gitu ya, atau jumlah pengunjung website atau jumlah pengunjung event. Tapi kalau targetnya sales, berapa yang jadi customer, berapa jumlah penjualannya. Gitu. Nah, ketika sales ini sudah mendapatkan customer dan harus ada pembelian lagi, itu baru partnya after sales. Gitu ya. Mulai upselling, mulai cross-selling, nawarin produk baru, nawarin jasa yang baru, pokoknya segala macam penawaran yang diberikan kepada existing customer itu adalah partnya after sales. Gitu ya teman-teman. Nah masalahnya, bukan masalahnya ya, kenyataannya BD sekali lagi bisa aja ngerjain partnya marketing, partnya sales, partnya after sales. Jadi kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah seberapa adaptif si BD ini untuk bisa
masuk ke marketing, untuk bisa masuk ke sales, untuk bisa masuk ke after sales. Gitu. Jadi memang walaupun di awal saya bilang semua orang bisa jadi BD, tapi nggak semua orang bisa bertahan bekerja sebagai BD. Itu karena again kita dituntut untuk growing the business, kita dituntut untuk dapetin yang baru dan mempertahankan yang lama. Gitu ya. Itu sekelibat terkait definisi dari business development dan scope-nya ya, scope kerjaannya business development. Nah, berikutnya untuk memahami masing-masing part di marketing, sales, dan after sales itu punya indikator keberhasilan ya, atau misalnya saya sebutnya KPI. Jadi kalau teman-teman nanti kerja sebagai marketing, pasti teman-teman bukan nggak akan ada ya, akan selalu ketemu sama istilahnya reach-nya, inbound leads, return on investment. Kalau misalnya di sales, target revenue, target outbound leads, terus juga ada target jumlah klien, rata-rata nilai deal yang didapetin oleh si sales. Nah, itu tolak ukurnya sales. Nah, untuk after sales, as simple as berapa besar retention rate-nya. Ya, jadi marketing, sales, after sales itu punya KPI masing-masing, punya success matrix-nya masing-masing. Yang sebenarnya ketika masuk ke dunia BD, ya bisa aja kita dapat tuntutan untuk reach plus revenue plus retention rate. Gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja ketika kita terjun di dunia BD untuk memahami matriks ini dan memahami juga kapasitas kita untuk mencapai si matriks-matriks tadi. Gitu. Jadi kita jangan selalu memposisikan bisa semuanya, tapi kita cukup memahami beberapa hal yang ada di marketing, yang ada di sales, dan yang ada di after sales. Itu dulu ya. Nah, matriks-matriks ini sedikit saya jelasin ya. Untuk matriks yang marketing, yang dimaksud dengan reach itu sesimpel menjawab pertanyaan, sebenarnya berapa orang sih yang sudah kita jangkau dari aktivitas marketing kita atau aktivitas pemasaran kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu akan ada breakdown lagi biasanya. Terutama ketika kita masuk ke dunia digital marketing. Saya dulu sempat nyoba juga belajar digital marketing dan lumayan banyak yang harus dilihatin. Anyway, ada yang organik, ada yang non organik, ada yang berbayar, ada yang pakai tidak berbayar. Nah, di sini kita bakal sering banget ketemu yang namanya impression, views, visitors, klik, bahkan kadang-kadang hal-hal ini tuh bisa di quote unquote kelabui gitu ya. Tapi pokoknya ketika kita masuk ke dunia marketing dan ada orang ngomong reach gitu ya, biasanya dia akan breakdown lagi impressionnya, viewsnya, visitorsnya, visitor ke website, impression di sosial media, di Reels Instagram, bahkan di TikTok juga ada tolak ukur reach, bahkan ada yang masukin komen, ada yang masukin jumlah share. Kemudian juga ada istilah inbound leads. Kalau reach itu adalah jumlah orang yang udah kita jangkau, gitu ya. Kalau misalnya inbound leads itu adalah berapa orang yang datang ke kita karena efek dari marketing effort yang kita lakukan. Jadi kalau reach itu dari kita keluar, kalau inbound leads itu dari luar ke kita. Namanya gitu ya. Semoga cukup menjawab. Kalau misalnya bingung silahkan tanya. Nah, di sini biasanya tolak ukurnya adalah jumlah chat yang masuk, jumlah respons yang masuk ke kita. Gitu. Jadi emang sudah ada interaksi duluan dari si calon konsumennya ke kita. Itu yang dimaksud dengan inbound leads. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada chat masuk ke WhatsApp bisnis kita, yang entah dari mana ternyata dia taunya dari kita ngiklan di sosmed, nah itu inbound leads. Atau ada kenalan dari existing klien kita, terus dia kenal sama orang ini, terus habis itu dia dapat rekomendasi dari klien kita, terus tiba-tiba dia nge-reach out ke kita, itu inbound leads. Gitu. Jadi ini leads-leads yang datang ke kita dari efek kita melakukan marketing activity. Nah, berikutnya ada ROI atau return on investment.
Atau bahasa gampangnya, perbandingan antara duit yang kita keluarin dengan duit yang masuk ke kita. Gampang gitu ya. Pokoknya perbandingan antara duit yang kita keluarin buat marketing effort dibandingkan duit yang masuk ke kita. Contoh ya, contoh sederhana. Ketika ada orang ngomong, iya kita ROI-nya 10%. Itu artinya apa? Artinya setiap 100 uang yang kita keluarin, atau $100 di sini ya, kita dapatnya $110. Nah, 10% itu adalah si $110 dikurangi $100, itu kan 10 dibagi $100. Dibagi duit yang kita keluarin. Jadi percentage antara duit yang masuk ke kita dibandingkan duit yang keluar. Nah, kalau di sini patokan ROI itu tiap industri bisa beda-beda, ya. Yang penting yang perlu dipahami adalah ini harus positif. Si ROI ini harus positif. Kenapa harus positif ya? Ujung-ujungnya kita pengennya bisnisnya untung kan, kita pengennya bisnisnya dapat profit. Kalau ROI-nya aja udah negatif, udah pasti dia tidak untung. Gampangnya gitu. Nah, jadi ini pot tolak ukur atau sukses matrix-nya di partnya marketing. Oke, di partnya marketing. Kalau ada yang bingung, saya lagi nggak bosan-bosan, silakan masukkan ke kolom chat. Kalau misalnya mau raise hand juga nggak masalah. Karena saya akan terus jelasin satu-satu supaya teman-teman paham perbedaan antara marketing, sales, dan juga after sales, dan juga BD. Oke, ini untuk yang marketing ya. Sekarang kita masuk ke tugasnya sales. Tugasnya sales. Sales ini ada beberapa success matrix yang biasanya kita pakai. Satu, revenue. Itu gampangnya adalah omset ya. Duit yang masuk ke company. Dan biasanya akan ada beberapa tipe revenue yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, per 3 bulan, per tahun. Jadi kadang-kadang revenue ini akan dimasukin sebagai target, dan kemudian target ini biasanya dipecah per tahun, per 3 bulan, per bulan. Bahkan kalau simple produknya target per hari. Gitu. Dan biasanya BD baru suka shock. Kenapa? Karena loh, ternyata gede juga ya targetnya, omset yang harus dikejar. Gitu ya. Atau loh, ternyata saya harus dikejar omset ya, atau harus dikejar penjualan. Ya again, karena BD juga partnya sales, mau nggak mau itu jadi konsekuensi yang terjadi ketika kita masuk ke dunia BD, yaitu adalah revenue target. Yang kedua, revenue itu kan sebenarnya ujungnya ya, di mana transaksi penjualan terjadi, di mana klien udah setuju dengan harga yang kita tawarin, udah tanda tangan kontrak, udah beli barangnya atau jasanya. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah matriks usahanya kita sebagai BD. Ya, usahanya kita. Di sini istilahnya adalah outbound leads. Kalau tadi di marketing itu untuk creating inbound, memancing orang masuk, memancing orang untuk chat kita, untuk reach kita. Kalau di partnya sales itu adalah dia keluar gitu ya. Dia terjun ke lapangan, dia yang ngelakuin cold call, dia yang ngelakuin SMS call, cold SMS, cold email, segala macam. Pokoknya outbound list ini jumlah potensial customer yang dijangkau oleh si sales. Gitu. Jadi satu sisi dari tim marketing itu untuk dapetin inbound leads, satu sisi sales itu untuk dapetin outbound leads. Gitu ya. Nah, berikutnya ada namanya klien. Ini klien maksudnya ya customer ya. Dalam artian dia adalah sosok yang udah beli produk kita. Pokoknya kalau dia udah beli, dia adalah klien. Nah, di sini biasanya yang dilihat adalah tolak ukur berapa banyak sih klien yang kita handle, berapa banyak sih customer yang kita punya, berapa banyak sih pembeli yang kita punya. Nah, itu sebenarnya maksudnya untuk melihat jumlah customer atau buyer tadi sebagai indikator kesuksesan dari sales. Gitu. Karena ada company yang hanya membutuhkan revenue aja sebagai target. Ada company yang butuh revenue, butuh targetin juga jumlah konsumen.
Atau ada juga company yang butuh revenue, butuh tahu juga jumlah konsumen, targetin juga jumlah outbound leads-nya. Nah, berikutnya last but not least ada namanya istilahnya average deal value, di mana itu adalah rata-rata pembelian tiap customer. Jadi misalnya kita punya 10 customer, total revenue-nya 1.000, ya udah berarti tiap customer rata-rata beli ke kita 100. Nah, gunanya tahu average deal value ini, sebenarnya itu akan ngaruh ke next step-nya adalah strategi untuk memperluas bisnisnya yang lagi kita coba develop. Biasanya ada istilahnya juga bucket size, gitu ya, atau istilahnya juga ticket size. Nah, si average deal value ini adalah tadi bucket size ataupun ticket size. Jadi kalau ditanya ticket size-nya berapa, nah biasanya itu nanya rata-rata deal yang biasanya kita dapat itu berapa. Karena again, pengalaman saya ketika interview untuk posisi business development itu, mostly akan nanya ticket size-nya berapa Mas Oman rata-rata. Nggak akan nanya average deal value-nya berapa, itu terlalu panjang. Atau bucket size-nya berapa Mas Oman setiap deal-nya. Gitu. Nah, itulah yang jadi tolak ukurnya sales. Yang ini juga nggak kalah penting si average deal value tadi. Gitu. Nah, ketika kita udah tahu average deal value, kadang-kadang company itu, bahkan kita pun juga bisa punya strategi untuk upselling, untuk cross-selling, di mana bisa meningkatkan average deal value alias customer ini beli lebih banyak lagi. Kalau tadinya dia beli 100 ya, mungkin next-nya dia bisa beli 120. Mungkin next-nya dia bisa beli 130, 140 per orang. Itu untuk yang bagian sales ya, teman-teman. Nah, yang ini cukup menarik karena namanya adalah after sales, aka matrix yang digunakan adalah retention rate. Ini mohon maaf saya ganti dulu biar nggak salah. Jadi tolak ukurnya si retention rate ini adalah berapa banyak orang yang beli produk ini lagi dan lagi. Kenapa perlu tahu si retention rate ini? Karena untuk tahu seberapa panjang sebenarnya atau seberapa perlu kita melakukan inovasi dari sebuah produk. Gitu. Karena balik lagi, yang punya bisnis itu nggak cuma tempat kita bekerja, tapi tempat lain juga punya bisnis dan tempat lain juga pasti punya BD. Dan retention rate ini akan menunjukkan seberapa kompetitif kita di market, seberapa bersaingkah produk atau jasa kita di market. Begitu. Semakin gede retention rate-nya, semakin bagus. Semakin tinggi retention rate-nya, semakin berkelanjutanlah bisnis kita. Tapi ketika retention rate-nya itu kecil, berarti kita harus mulai bertanya-tanya nih, kita mesti ngapain lagi supaya customer ini beli lagi ke kita. Gitu. Nah, ketika itu kecil, artinya kita harus do something, do some innovation, product development lagi, riset lagi, segala macam, supaya retention rate-nya tinggi. Gitu. Simpelnya begitu. Dan retention rate ini memang partnya si after sales, yang memang dijadikan target untuk si after sales tadi. Gitu. Nah, ini untuk success matrix-nya dalam dunia marketing, sales, dan after sales, yang sebenarnya juga slice atau bisa jadi potongan-potongan untuk targetnya BD. Itu karena misalnya untuk satu startup yang baru berdiri, kadang-kadang nggak perlu terlalu dilihatin jumlah revenue yang didapat. Tapi yang penting kita dapat jumlah klien yang banyak aja. Pokoknya kita dapat klien aja dulu. Mau itu dealnya kecil, mau itu dealnya gede, pokoknya kita dapat klien. Tapi ketika udah masuk ke dunia, bukan udah masuk ke dunia, maksudnya udah cukup lama berdiri company-nya, dia akan ngeliatin revenue-nya berapa, dia akan ngeliatin jumlah retention rate-nya berapa, dia akan ngeliatin tiket size atau average deal value-nya berapa. Gitu. Tergantung fase dari perusahaan itu. Kalau fasenya masih early banget, masih butuh konsumen baru, apalagi baru launching ke market, dia bahkan cukup pakai tolak ukur sukses metrik jumlah klien. Tapi kalau udah lumayan lama, udah lumayan banyak pesaing,
yang muncul. Nah, mulailah masuk targetnya menggunakan revenue, retention rate, average deal value, dan segala macam. Jadi memang BD ini sifatnya sekali lagi harus adaptif dengan kondisi pasar dan dengan juga kondisi perusahaan. Oke, kita masuk part 2, yaitu kenapa harus pilih BD sebagai jalur karir. Ya, di sini yang perlu diperhatikan satu, tiap perusahaan pasti butuh BD. Mau itu perusahaan baru, mau itu perusahaan lama, pasti bakal butuh BD. Walaupun satu sisi turnover rate BD juga lumayan tinggi. Kadang-kadang perusahaan kan suka ini ya, nggak manusiawi ya. Dikasih target tinggi, tapi ternyata salary-nya rendah. Dikasih target tinggi, ternyata commission-nya rendah. Gitu. Dikasih target tinggi, ternyata salah profil customer nih. Gitu. Nah, tapi di sini yang perlu dipahami adalah setiap company butuh business development. Pokoknya gitu ya, setiap company butuh business development. Yang kedua, business development ini predictable dari sisi commission-nya. Kan satu sisi kita kerja juga dapat salary, sisi lain ketika kita masuk dunia business development ada namanya bonus performance yang cukup predictable dibandingkan posisi lain. Kenapa? Ya sekali lagi kita adalah ujung tombaknya company, kita adalah yang menghasilkan uang buat company, makanya posisi ini cukup predictable ketika dapat commission. Sebagai contoh ya, saya bahkan bisa tahu saya di bulan ini dapat berapa selain dari salary, komisinya, ketika saya ada rate commission-nya. Misalnya commission-nya anggap aja 5% dari setiap deal yang saya dapat. Oke. Dan itu bisa keluar ketika saya mengeluarkan invoice atau penagihan. Jadi saya tinggal dihitung aja untuk invoice bulan ini yang keluar berapa banyak. Satu sisi, waktu itu pernah bahkan dapat 5 kali gaji dari sebulan karena invoice yang keluar lumayan banyak. Gitu. Jadi saya bisa memprediksi uang yang saya dapat itu berapa based on performance yang saya punya. Akan berbeda kalau misalnya ke tim HR. Akan berbeda kalau misalnya ke tim operation. Akan berbeda kalau misalnya ke tim finance. Kenapa? Karena mereka commission-nya tidak bisa langsung diprediksi karena mereka harus nunggu performance-nya dari tim BD. Gampangnya kalau tim BD bisa overachieve, ya mau dia tim finance, mau dia tim HR, pasti akan kecipratan bonus. Tapi again mereka nggak akan se-predictable itu untuk bonusnya. Karena again bonus itu paling gampang dilihat adalah dari sisi business development atau dari sisi tim sales atau dari sisi tim after sales. Gitu. Jadi enak di bagian predictable commission-nya. Dan yang terakhir adalah kita bisa build our network, kita bisa berjejaring yang akan membantu kita untuk level up our career di dunia business development. Atau kalau kita mau bikin bisnis sendiri. Jadi berarti kita udah punya pondasinya ketika kita masuk dunia BD untuk kita bisa leverage our career, meningkatkan karir kita, atau kita punya usaha sendiri. Karena ini sedikit insight, quote unquote, ada juga case-case di mana para business development ini bikin bisnis sendiri yang customer-nya adalah customer dia di company sebelumnya. Kan simpelnya gitu ya. Yang ternyata dia ngambil customer dari company dia bekerja sebelumnya. Which for me it's quite fair. Kenapa? Karena again ini bisnis gitu ya. Bisnis itu pasti banyak kompetitor, banyak kompetisi, bersaing. Jadi mau nggak mau ketika ada kompetitor baru, kita juga harus berhati-hati. Bahkan si BD ini bisa bikin usaha sendiri yang menjadi kompetitor dari tempat dia bekerja sebelumnya. Gitu. Itu enaknya ya. Jadi kenapa milih BD? Satu, karena dia versatile atau cukup dibutuhkan bahwa setiap company butuh BD. Yang kedua, predictable income-nya, salary-nya, dan commission-nya. Yang ketiga, bisa ngebangun jejaring yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan karir kita atau bahkan kita mau bikin bisnis sendiri. Itu alasan-alasan yang paling sering muncul ketika masuk ke dunia BD.
Nah, sekarang kita masuk ke career path salary-nya BD. Jadi, secara garis besar, starting point-nya dari level eksekutif atau staff, kemudian lead, supervisor, kemudian masuk ke manager, head, VP, kemudian paling tinggi adalah direktur. Mungkin saya coba tanya dulu ke teman-teman ya. Menurut teman-teman, di level staff BD, gitu ya, atau business development staff atau eksekutif, kira-kira salary-nya di angka berapa? Boleh di kolom chat ya. Kayak misalnya 5 juta, misalnya 10 juta, misalnya 7 juta. Silahkan diketik di kolom chat. Menurut teman-teman, untuk level staff atau eksekutif, CBD ini bisa dapat salary berapa? Silakan. Saya kasih waktu 2 menit aja, 2 menit. Oke, Kak Dini 7 sampai 8 juta, 6 7 juta mungkin Kak, 4 juta for staff. Oke, 5 6 juta. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau menjawab? Oke, ini ada 1 2 3 4 ya. 4 orang yang jawab ya, di angka paling kecil 4, paling tinggi di 8. Oke. Cool, cool. Oke, thank you yang udah jawab. Jawabannya saya reveal di sebelah sini dulu ya. Oke. Saya reveal begini, kenapa? Ini based on pengalaman sendiri juga. Jadi, untuk setiap level BD itu memang ada tier mentok posisi-posisinya untuk salary-salary yang ada di tiap posisi. Oke. Nah, ini menariknya BD sebenarnya. Untuk eksekutif atau staff itu bisa di level sampai 30 juta per bulan. Ya, tapi dengan catatan pengalamannya udah lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun itu bisa dapat up to 30 juta per bulan. Oke. Anyway, title saya di tempat sekarang kan adalah account manager ya. Itu levelnya staff. Alias apa? Alias saya kerja sebagai individu aja. Saya nggak megang tim, target saya target pribadi. Nah, waktu saya mulai berkarir di dunia BD, benar-benar kayak baru lulus, langsung terjun, tahun 2016 akhir, penawarannya adalah di angka 6 juta untuk salary aja, di luar commission. Nah, commissionnya tadi, jadi si angka up to 30 juta ini bukan cuma salary tapi ada commissionnya juga sebenarnya. Nah, ketika saya baru awal-awal di 3 bulan pertama karena belum dapat deal, ya flat aja di angka 6 juta. Tapi ketika udah terbiasa, ketika udah mulai dapetin project, ketika udah ada invoice atau pembayaran yang saya tagih, itu akhirnya dapat tuh bonus. Starting bonusnya dari 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, bahkan bisa sampai 25 juta per bulan. Itu bonusnya doang. Misalnya yang paling tinggi di angka 25 juta bonusnya, plus gajinya 6 juta, 30 juta. Makanya efek sampingnya dari BD adalah ketika dapat komisi gede, apalagi baru awal-awal, agak shock dapat uang kaget masuk. Akhirnya waktu itu saya pakai buat hobi, beli motor, modif motor, segala macam. Anyway, jadi level ini, di masing-masing level ini ada tier paling atasnya untuk salary atau income ya, mungkin bahasanya income, karena salary plus commission yang didapat bisa sampai 30 juta untuk levelnya eksekutif atau staff. Gitu. Kalau udah naik ke lead atau supervisor itu bisa up to, jadi bisa kurang dari itu tapi nggak bisa lebih dari ini anyway, bisa up to 50 juta per bulan. Untuk manajer head VP bisa up to 100 juta per bulan, untuk level direktur bisa up to 200 juta per bulan. Dengan kondisi termasuk dengan commission, termasuk dengan benefit-benefit lain sebenarnya. Gitu ya teman-teman. Satu sisi memang cukup anomali ya. Jadi saat ini pun saya sebagai staff, tapi saya tetap bisa dapetin up to 30 juta per bulan. Gitu. Waktu itu saya juga pernah kerja sebagai BD lead, dan waktu itu nggak nyampe, kayak itu up to 15 termasuk commission. Jadi bahkan bisa turun level tapi dapetnya lebih gede. Bisa naik level tapi dapetnya lebih kecil tuh bisa aja ditawarin gitu.
Tapi jangan pernah mau ambil promosi atau level lebih tinggi kalau dapatnya lebih kecil. Udah sesimpel itu aja ya. Pokoknya patokannya BD, kita harus selalu tertarik dengan yang namanya uang, teman-teman. Uang, money, revenue, income, gitu ya. Jadi ketika, ini yang saya alami sendiri juga, ketika dapat tawaran lebih tinggi secara salary-nya, tapi dia turun level, tetap saya ambil. Itu. Jadi ya, again, sebagai BD, another tips adalah silahkan cintai yang namanya uang, materi. Oke? Kalau Anda tidak cinta uang, Anda tidak cocok jadi BD. Anda tidak cocok bekerja sebagai pengembang bisnis. Karena again, bisnis yang berkembang adalah yang uangnya bertambah terus. Kalau uangnya nggak nambah-nambah, itu namanya bukan bisnis, itu namanya kerja sosial. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk karir path-nya BD. Sedikit informasi juga, untuk masing-masing level ini ada generic requirement sebenarnya ya. Misalnya, untuk eksekutif atau staff mau naik ke lead atau supervisor, dia di 3 tahun pengalaman untuk startup itu udah bisa naik ke lead supervisor. Tapi untuk corporate biasanya dia makan waktu lebih lama, di atas 5-6 tahun dia baru bisa masuk sebagai lead atau supervisor untuk corporate. Dari lead ke manager, head atau VP itu bisa di 5 tahun pengalaman untuk startup, 5-7 tahun untuk startup bisa naik ke level manager, head atau VP. Kalau untuk corporate minimum 8 tahun pengalaman untuk bisa naik ke manager, head atau VP. Ya. Jadi tergantung tipe company-nya, karena startup itu biasanya lebih fast-paced, lebih cepat dan juga lebih dinamis sebenarnya. Pengalaman yang dibutuhkan nggak terlalu panjang, yang penting result yang dihasilkan itu cukup meyakinkan perusahaan itu untuk nge-hire kita di level tersebut. Anyway, untuk bisa masuk ke level yang direktur atau business director, itu at least 10-15 tahun pengalaman kerja. Ada nggak Mas yang misalnya 2 tahun bisa jadi business director? Ya ada aja, tapi itu nggak banyak. Normally di angka 10-15 tahun. Jadi diperhatikan aja pengalaman teman-teman. Di posisi saya saat ini dengan pengalaman kurang lebih 8 tahun, posisi yang paling tinggi yang pernah di-offer ke saya adalah di bagian startup untuk level head. Gitu. Jadi waktu itu juga dapat tawaran level supervisor, tapi waktu itu di kondisi 5 tahun pengalaman kerja. Gitu. Jadi masing-masing career path punya requirement masing-masing, at least kita paham di requirement minimal pengalaman kerjanya. Gitu. Kalau misalnya mempercepat karir dari eksekutif ke yang atas-atasnya, sebenarnya bisa dipercepat dengan kondisi atau catatan kita berada di industri yang sama terus. Gitu ya. Itu salah satu caranya kalau kita mempercepat karir path kita. Karena ketika kita punya spesifik yang align, gitu, spesifik industri dan kita selaras terus, company ngelihatnya kita tuh orang yang konsisten. Jadi mereka tanda kutip lebih suka orang yang konsisten, belajar di jalur yang sama, yaitu bisa mempercepat proses karir kita. Gitu ya, teman-teman. Semoga cukup membantu untuk karir path-nya BD dan kenapa memilih BD. Anyway, again, nggak bosan-bosan saya selalu sebutkan, kalau Anda tidak suka uang, tidak usah masuk BD. Tapi kalau Anda suka uang, silakan. Next. Oke, kalau tadi dilihat dari sisi requirement tahun experience-nya, kita akan masuk ke requirement skill yang sifatnya cukup banyak, cukup general dibutuhkan di masing-masing level. Dan ini sifatnya harus bertambah terus ya. Maksudnya apa? Maksudnya di awal kita berkarir, kita harus punya skill negotiation dan juga cara close the deal. Cara dapetin deal lah, gampangnya gitu. Naik level ke arah supervisor, kita udah bisa negotiation, closing the deal, plus people skill, cara mengelola orang, dan juga integrity yang kuat. Alias kita udah harus bisa dipercaya sama tim member kita. Kita udah harus bisa nunjukin bahwa kita tuh pantas berada di posisi superior itu,
kita bisa nunjukin ke tim member kita cara bekerja sebagai eksekutif yang bagus, gitu ya. Nah, kalau dia mau naik ke level manager, yang perlu diperhatikan adalah ini lebih susah lagi. Selain dia harus bisa nego, dia harus bisa dapetin deal, dia harus bisa ngelola orang, dia harus bisa menyelaraskan sistem kerja. Dan juga dia harus bisa menganalisis trend market secara lebih tajam. Nggak cuma ngebaca dari Google Trend, nggak cuma ngelihat dari konten sosial media, nggak cuma ngelihat dari historical data, tapi dia bisa ngekombinasin semuanya supaya analisis trennya lebih tajam, sensingnya lebih tajam. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan menyelaraskan sistem itu sesimpel dia harus tahu kenapa dia bikin target sales atau target revenue segitu. Gitu. Atau kenapa dia harus bikin target revenue 1M? Kenapa dia harus bikin target revenue 2M? Kenapa dia harus bikin target untuk tim marketing achieve reach people di 100 juta view per bulan gitu. Jadi dia harus bisa nyelarasin semua hal yang terjadi di dunia di bagian business development-nya dan dia punya justifikasi itu sehingga ketika dia menurunkan ke tim membernya, ke manajernya, ke supervisornya, ke apa namanya, ke staffnya itu selaras supaya semuanya itu achievable, bisa tercapai dan juga timnya termotivasi gitu ya, termotivasi untuk bisa mencapai target itu. Karena saya juga pernah ada di kondisi di mana atasan saya ngasih target nggak masuk akal, beneran nggak masuk akal anyway, yang akhirnya ngebuat timnya demotivasi, yang akhirnya ngebuat bisnisnya anjlok. Gitu. Jadi tuntutannya cukup tinggi ketika udah di level manager, head, dan VP. Jadi dia udah harus bisa aligning sistemnya tadi. Gitu. Dan juga di level manager, head, dan VP, dia udah punya keleluasaan untuk budgeting entertainment budget gitu, alias budget yang bisa dipakai oleh para timnya untuk bisa entertain the client atau the prospect. Misalnya ngasih hadiah bonus yang ngasih hadiah jam tangan, atau kayak misalnya ngajakin klien makan, ngajakin klien jalan, segala macam. Dia yang punya wewenang untuk bisa budgeting hal-hal tadi. Dan dia juga yang punya wewenang untuk ngasih percentage commission. Gitu ya. Itu yang jadi tantangan tersendiri. Kenapa harus ngasih komisinya 2%? Kenapa 2,5%? Kenapa 5%? Nah, dia harus bisa menyelaraskan itu semua dengan sistem yang ada supaya setiap lini di bawahnya itu bekerja sesuai dengan arahan, kemudian juga termotivasi untuk bisa achieve target yang sudah di-set tadi. Nah, berikutnya yang paling tinggi adalah build key network. Jadi direktur itu selain harus bisa skill yang di bawahnya, dia juga harus bisa ngebangun jejaring. Dia ngebangun jejaring dengan siapa? Dengan dengan manajemen di company lain. Dengan manajemen di klien lain. Karena saya masuk dunia B2B, di direktur level, dia udah harus bisa building connection dengan direktur yang lain, company yang lain, klien yang lain. Kalau dia nggak bisa kayak gitu, quote unquote, kapasitasnya diragukan. Kenapa? Karena again, itu akan ngebantuin timnya untuk bisa dapetin deal-nya sebenarnya. Jadi timnya megangin yang level bawahnya, direktur megangin yang level atasnya. Jadi direktur temenan sama direktur, timnya temenan sama manajer, staff temenan sama staff, segala macam. Emang satu sisi kelihatannya kayak nyantai ya, karena saya sering banget lihat direktur main golf doang hari ini. Direkturnya cuma jalan-jalan kemana, ke Bali, ngapain, hadir event, diundang sama kementerian apa gitu. Ya, itu semua dilakukan for the sake of building key network. Waktu saya di level staff, ngeliat direktur saya kayak gitu, saya selalu berandai-andai kayak, enak banget jadi direktur ya, kagak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan gitu. Padahal behind the scene-nya dia banyak berstrategi, mungkin kasarnya berpolitik ya, untuk bisa ngebangun jejaringnya
Supaya apa? Supaya yang di bawahnya itu akan lebih mulus ketika dapetin deal. Atau ketika akan growing the business-nya. Gitu. Bahkan kalau udah di level itu, kadang-kadang antara direktur dan direktur itu udah bisa kayak dapetin deal-nya, kemudian baru diturunin ke level bawahnya. Gitu. Itu akan sangat membantu timnya supaya lancar dapetin project-nya, supaya project-nya lancar sampai selesai, dan segala macam. Banyak benefit yang bisa didapatkan ketika direkturnya beneran kerja ya teman-teman. Kalau nggak kerja, nggak ada benefit apa-apa buat level bawahnya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau dari tadi kita udah bahas terkait definisinya, terkait career path-nya, sekarang kita coba sedikit masuk ke teknis alias flow kerjaan BD. Sebenarnya BD itu sehari-harinya ngapain sih? Gitu kan? Oke, yang pertama, BD itu akan punya 5 tahapan sebenarnya, 5 tahapan dari mulai prospecting, lead qualification, creating an offer, lead nurturing, dan juga terakhir ada paperwork. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, prospecting itu sebenarnya adalah proses identifikasi, nyari, dan juga ngeyakinin calon konsumen untuk diskusi aja, ngobrol aja sama si BD, ya. Jadi pokoknya targetnya si prospecting ini cuma sampai calon konsumen ini ngobrol-ngobrol sama BD. Gitu ya. Kalau kita lihat-lihat di mall ada pameran mobil, terus tiba-tiba ada sales nawar-nawarin kita brosur, ngajak kita duduk, kayak ayo Pak ngopi dulu sini kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu dia lagi di tahapan prospecting. Gitu ya. Jadi prospecting itu cukup sampai tahapan ngobrol-ngobrol aja. Nah, kalau udah ngobrol-ngobrol terus dapat tahu kebutuhannya, terus juga tahu kesulitan konsumen kita. Nah, itu udah masuk ke lead qualification. Jadi gampangnya kalau prospecting itu membuat konsumen kita mau ngobrol sama kita, lead qualification itu adalah proses ngobrol kita untuk memahami apakah produk, jasa, atau apapun yang akan kita tawarkan itu cocok buat dia. Kalau misalnya cocok, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu creating an offer. Kalau nggak cocok, just keep in touch aja. Gitu. Jadi bukan artinya kita tanda kutip cut hubungannya saat itu juga, tapi menurut saya lebih baik kita tetap jaga silaturahminya sama si calon konsumen ini. Walaupun saat ini mungkin belum butuh, bisa jadi nantinya akan butuh. Nah, berikutnya kalau dia cocok, setelah kita melakukan lead qualification, kita akan masuk ke yang namanya creating an offer. Jadi proses di mana kita bikin proposal, proses di mana kita bikin quotation, proses di mana kita bikin penawaran, itu masuk ke creating an offer. Gitu ya. Jadi creating an offer ini baru bisa kita lakukan kalau kita tahu dia butuhnya apa. Jangan ngasih offer ketika kita nggak tahu dia butuhnya apa. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh sotoy, kita harus meminimalisir kesoktahuan kita. Jadi kita harus tahu dulu, konfirmasi dulu kebutuhannya si calon konsumen ini, baru kita kasih penawaran. Ya teman-teman. Kalau kita ujuk-ujuk kasih penawaran tapi dia nggak butuh, ya again, itu akan mengurangi kemungkinan berhasil kita untuk dapetin deal-nya. Nah, kalau misalnya ternyata setelah kita create offer dan dari dianya juga tertarik, tapi belum mau beli saat itu juga, kita harus ngelakuin yang namanya lead nurturing. Di nurture terus, dipupuk terus, dipepet terus, Petrus jakandor ya, pepet terus jangan kasih kendor teman-teman. Kenapa? Karena di tahap ini, satu sisi dia udah tertarik, sisi lain kita udah kasih penawarannya, tapi dia belum beli-beli aja gitu. Jadi pasti ada keraguan yang dia punya, atau pasti ada hal-hal yang ngebuat dia terhambat atau tidak tanda kutip menandatangani quotation yang kita kasih atau menyetujui penawaran yang kita kasih. Itulah gunanya lead nurturing, di mana proses menjaga hubungan, terus juga ngasih update terkait penawaran kita, terus juga terkait rencana pembelian, atau terkait kalau misalnya dibeli kita bisa ngomong
nanti kalau Bapak udah beli sebenarnya Bapak tuh berharapnya apa sih gitu. Atau kapan sih sebenarnya Bapak berharap produk atau jasa ini digunakan dan segala macam. Jadi proses kita Petrus Jakandor ini harus kita lakukan dan biasanya emang ada spesifik di pengalaman saya pribadi ada jangka waktu tertentu di mana kita bisa ngelakuin lead nurturing. Jadi ibaratnya di awal kalau kita udah tahu dia tertarik, kita udah kasih penawaran supaya menjaga ketertarikan itu at least dalam seminggu ke depan itu kita tetap pepet dia. Bisa aja by WhatsApp, bisa aja ngajakin dia ketemu aja, bisa aja kayak by email, tapi zaman sekarang orang Indo nggak pernah buka email anyway. Jadi by WhatsApp, by call, atau ngajakin dia ketemu. Tapi kalau misalnya dalam seminggu belum ada respons, saya kurangin intensitasnya. Yang tadinya mungkin seminggu bisa 2-3 kali ngajak, minggu depannya kayak dikurangin jadi sekali aja. Yang penting, kita tetap keep nurture our relationship di part lead nurturing ini. Nanti kalau ternyata sudah oke, kita udah dapat nih persetujuannya beliau, calon konsumen kita, pasti akan ada beberapa hal paperwork atau administrative task yang harus kita lakukan. Gitu ya. Biasanya ada kalau sales mobil tuh ada SPK, kalau saya biasanya ada namanya PKS, perjanjian kerjasama, kalau udah ada deal sama si konsumen yang mau beli software dan juga sertifikatnya. Kalau dulu saya udah harus ada yang namanya kontrak gitu. Jadi apapun paper atau dokumen yang dibutuhkan itu akan masuk ke partnya paperwork. Ya. Selain bikin kontrak, nantinya juga kita pasti akan diminta untuk nagih ke kliennya. Nah, ketika nagih kita harus punya namanya invoice atau dokumen penagihan gampangnya gitu ya. Dokumen penagihan. Terus juga kita tanya kliennya mau bayarnya kapan, apa yang kalau misalnya bayarnya lumayan lama nih, apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses bayarannya, ada kendala apa segala macam. Jadi kadang-kadang BD itu cukup end to end. Selain dia di awal ngedeketin kliennya, calon kliennya, di akhir dia juga harus nagih pembayaran. Gitu. Terus dibilang, capek dong mas kerja jadi BD. Ya memang, sangat amat capek. Tapi again, ketika saya suka sama uang dan saya berhasil dapat commission, itu jadi hilang capeknya. Karena namanya business development, again, kadang-kadang saya juga berpikir dan juga beraktivitas sebagai pemilik bisnisnya. Gitu. Kenapa? Ya karena end-to-end prosesnya di saya juga. Gitu. Mulai dari prospecting sampai saya nagih uangnya. Ketika nanti kita punya bisnis sendiri, anyway saya punya bisnis sendiri juga waktu itu, part untuk nawarin di awal sampai kita nagih uang itu adalah hal yang biasa dilakukan sebagai business owner. Apalagi kalau kita baru merintis. Jadi business development ini bisa jadi starting point teman-teman ketika mau jadi entrepreneur atau mau jadi pengusaha. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau tadi kita udah bahas terkait flow-nya BD, kita akan bahas yang namanya what's in it for me as a person yang mau terjun ke dunia business development. Jadi kalau tadi saya sebutin ya, BD mau nggak mau harus suka uang karena ada commission, terus juga jelas commissionnya segala macam. Sebenarnya ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari membangun karir sebagai BD. Satu, kemampuan sales dalam artian meyakinkan calon pembeli untuk bisa transaksi sama kita. Ya teman-teman, nggak semua orang bisa konsisten di sales ini, tapi ketika sudah fasih gitu ya, sudah lancar dunia sales, tanda kutip I would say kita bisa survive dengan kondisi apapun ya. Kalau sekarang kan kondisinya banyak orang nganggur, banyak PHK, tech winter, apapun itu namanya. Tapi kalau kita udah fasih as a sales, kita bisa survive dengan kondisi apapun itu. Kemudian yang kedua, marketing. Jadi kalau dari sales itu adalah meyakinkan calon pembeli buat transaksi, kalau marketing ini gimana caranya kita bisa ngebuat calon pembeli tertarik untuk melihat produk kayak kita. Tertarik untuk menggunakan jasa yang kita tawarin. Gitu. Jadi kadang-kadang di dunia BD, kerjaan saya dulu bahkan ada part ketika disuruh bikin konten Instagram, disuruh bikin email marketing. Which itu bisa jadi bekal kita dan itu bisa jadi skill yang kita dapatkan sebagai BD.
Ketiga, leadership. Jadi sebenarnya leadership ini kita nggak harus berada di posisi manajer, kita nggak harus berada di posisi direktur untuk punya leadership. Leadership yang dimaksud adalah kemampuan kita memberikan arahan terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap tujuan bisnis. Dan menggerakkan tim untuk mencapai tujuan itu. Contohnya adalah ketika saya jadi BD di perusahaan pertama, karena saya yang ketemu sama konsumen atau calon customer, jadi apapun yang mereka omongin, apapun yang mereka butuhin, saya akan sampaikan ke tim internal dong. Saya harus sampaikan ke tim project, ke tim implementasi, waktu itu karena kerjanya di perusahaan consulting, dan mereka, tim-tim ini akan dengerin saya. Makanya saya walaupun nggak punya tim secara langsung, tapi saya punya kesempatan untuk mengasah kemampuan leadership itu. Karena saya harus ngobrol sama tim lain, kemudian juga meyakinkan tim-tim tersebut untuk menjalankan proyek itu. Yang keempat, product knowledge, di mana kita akan lebih fasih memahami sebuah produk itu dari sisi fitur dan benefit. Plus, ngebandingin dengan kompetitor. Jadi ketika kita ngeliat satu produk, satu jasa gitu ya, kita udah automatically thinking apa sih sebenarnya fitur yang paling menonjol dari hal tersebut, apa sih sebenarnya benefit yang didapetin orang ketika dia beli produk atau jasa itu. Dan juga keunggulannya dibandingkan kompetitor yang lain. Gitu. Ketika kita udah sering ngerasa hal itu, kita udah sering membayangkan hal-hal tersebut dari suatu produk, lama-lama kita akan dengan mudah, tanda kutip, ngejual produk itu ke orang lain. Gitu. Nah, berikutnya project management, again, memiliki inisiatif untuk melakukan hal baru dan juga monitoring ya terhadap inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Karena balik lagi BD itu adalah orang yang langsung berhadapan sama konsumen, kita tuh punya privilege untuk melakukan inisiatif-inisiatif baru. Dan bakal lebih didengar tanda kutip oleh manajer kita, oleh atasan-atasan kita. Karena again, kita yang ketemu sama konsumen, yang lebih tahu ya kita. Mereka yang dengerin kita, bukan sebaliknya. Gitu. Next-nya adalah pastinya kemampuan komunikasi ya, menyampaikan dan juga mendengarkan kebutuhan konsumen. Jadi kita nggak cuma ngomong doang, kita juga jadi good listener. Katanya sih gitu ya, good listener adalah orang yang bisa dengerin secara asertif, bisa ngedengerin dengan lebih apa ya istilahnya memahami lebih dalam kebutuhan orang dan segala macam. Berikutnya adalah networking. Pernah dengar istilah network is your net worth? Itu yang bisa didapatkan ketika kita masuk ke dunia BD. Bisa aja kita punya project di luar kerjaan kita dengan klien kita. Bisa aja kita punya bikin company baru sama klien kita, that's also a possibility. Jadi again, networking itu satu skill yang bisa didapat teman-teman ketika udah masuk ke dunia BD. Kemudian ada strategic thinking, jadi melihat satu fenomena, satu kejadian atau satu situasi yang kita lihat adalah peluangnya, peluang bisnisnya yang ada secara luas maupun sempit. Gitu ya teman-teman. Jadi strategi ini akan diasah ketika kita masuk ke dunia BD. Kemudian yang nggak kalah penting adalah adaptability. Jadi as a BD, again, karena dia dibutuhkan untuk bisa selalu melihat peluang, semua dibutuhkan untuk bisa selalu paham terhadap market. Jadi kemampuan adaptasi ini akan terasah. Gitu. Dan terakhir, problem solving. Ya, tapi spesifik problem solving in business situation ya, teman-teman. Problem solving kan luas ya, bisa aja nyelesain masalah rumah tangga, masalah sekolah, kampus. Tapi di sini problem solving spesifik in business situation. Ya teman-teman, ini yang bisa didapat ketika masuk ke dunia BD. Oke, saya lanjut ke bagian tools yang biasa dipakai as a BD. Karena saya spesifik di business development yang B2B, atau kliennya adalah institusi atau corporate, jadi yang bisa digunakan adalah satu LinkedIn Sales Navigator. Ini digunakan untuk prospecting, terus juga ngeliatin corporate mana yang bisa saya deketin, terus juga saya bisa ngeliatin PIC-nya juga, kemudian bahkan saya bisa dapat data email dan juga telepon dari PIC tersebut.
dengan tools yang lain yang bernama SalesQL yang saya taruh gede-gede banget nih. Jadi kan ini mungkin saya kasih sedikit contoh ya. Jadi kalau misalnya pakai yang namanya LinkedIn Sales Navigator, ini saya coba share tab LinkedIn saya. Misalnya ada orang namanya Taufan Teguh Akbari PhD. Nah, di sini kalau saya pakai LinkedIn Sales Navigator, saya bisa punya kesempatan message dia walaupun saya nggak connect sama dia. Dan saya punya jumlah message yang sifatnya unlimited untuk yang Sales Navigator tadi. Nah, SalesQL itu adalah another add-on tools yang kalau misalnya saya pakai, saya bisa tahu kontak infonya dia. Kan di sini sebenarnya dia udah ngasih tahu ya, ada website, ada email, tapi ada juga orang-orang yang nggak ngasih tahu kontaknya. So, maybe this is quite an illegal move, but again, SalesQL kolaborasi sama LinkedIn, jadi kayak anggap aja legal. Saya bisa tahu nomor HP-nya dia sekaligus di sini, yang misalnya dia di sini nggak mau tampilin, tapi saya bisa tahu dengan tools SalesQL. Gitu. Anyway, kita balik lagi ke tools ini. Di sini saya masukin Instagram karena beberapa kali juga di bisnis yang lain ya. Saya menggunakan Instagram untuk dapetin calon konsumen baru. Gitu. Nah, Instagram ini quite efektif kalau misalnya bisnis kita adalah B2C yang langsung mencari konsumen di level individu. Gitu. Bisa aja pakai Instagram yang bisnis, itu juga sangat membantu karena kita bisa naruh kontak bisnis kita bisa naruh katalog produk atau jasa kita di sana. Gitu. Dan ini tools-tools untuk prospecting ya, approach pertama kali. Nah, kalau misalnya untuk CRM atau Customer Relationship Management, di mana kondisinya adalah kita udah tahu data prospek kita, mulai dari alamat email, nomor telepon, tempat kerja dia, segala macam. CRM ini akan ngebantu kita untuk nurturing si calon konsumen tadi dan melihat istilahnya flow dari deal yang kita lagi coba close untuk calon konsumen ini. Gampangnya gitu. Yang udah pernah saya pakai ada Zoho dan HubSpot. Apa namanya? Dua ini yang paling sering dan kenapa sering digunakan karena sejauh ini walaupun secara harga cukup tinggi, sejauh ini yang paling mudah digunakan sebagai tools untuk CRM. Di tools-tools ini juga ada fitur-fitur, banyak sih fiturnya. Yang paling sering digunakan adalah fitur untuk automate email, terus juga ada fitur untuk blast email. Automate email tuh kayak reply email secara otomatis, blast email tuh email ke banyak prospek dalam satu kali email. Terus juga ada tools untuk dashboard dan analisis data dari proses business development kita. Yang terakhir, ini koordinasi internal. Karena saya kerja di startup, I always get the Slack tools. Buat teman-teman yang nggak tahu Slack, saya kasih gambaran sedikit. Slack-nya itu kurang lebih kayak gini bentukannya. Ya, Slack tools. Di sini ada home, ada DM, ada activity, ada thread segala macam. Ya, intinya sih sama aja kayak alat komunikasi di mana kita bisa tukeran file, kita bisa koordinasi, kita bisa bikin grup, kita bisa video call juga di situ anyway. Nah, itu juga sebenarnya bisa dilakukan untuk tools sederhana kayak Telegram. Gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, tools ini yang paling sering saya pakai dan memang akan sangat membantu untuk bisa bekerja sebagai seorang business development. Alright, dari saya itu dulu, teman-teman. Thank you for paying attention. Untuk sesi hari ini saya juga buka untuk tanya jawab. Silakan. Thank you, Oke Kak. nih, udah dijelasin sama Kak Oman banyak banget materinya. Yuk teman-teman, mumpung sesinya masih ada nih sekitar 20 menitan lebih, teman-teman bisa banget untuk bertanya. Kapan lagi ini bisa bertanya langsung ke expert yang keren tentunya. Yuk teman-teman boleh banget langsung raise hand atau juga on mic. Kalau kalian mungkin masih merasa malu-malu, boleh banget untuk ketik pertanyaan di kolom chat ya. Oke, silakan Kak Nahdi, boleh.
untuk bertanya. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Oman dan sebelumnya saya emang tertarik banget Kak di bidang penyampaian di business development. Mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama, biasanya itu kan ada beberapa perusahaan yang mengikuti seperti funding investment dan dari yang saya ketahui melalui sosial media, YouTube, Instagram itu biasanya yang memaparkan atau pitching itu business development manager gitu Kak. Pertanyaan saya mungkin apakah memang business development manager itu ada tanggungan dalam mencari pendanaan lebih di luar operasional perusahaan ya Kak? Terus yang kedua paling ini sih Kak, kayak menceritakan pengalaman Kakak kayak apa sih pengalaman terbesar yang Kak Oman pernah hadapi dalam bidang BD dan bagaimana Kak Oman ini menghadapinya mungkin di luar dari accept target leads ya Kak. Kalau target leads mungkin ya itu relatif emang challenging ya. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Nahdi. Mungkin aku untuk pertanyaan pertama coba klarifikasi dulu ya. Jadi ini perusahaannya VC, maksudnya venture capital kah? Kenapa Kak? Untuk yang tadi business manager untuk nyari funding, ini konteksnya perusahaannya bergerak di bidang investment kah atau gimana? Eh, Kalau yang saya ketahui kayak lihat dari YouTube gitu biasanya di bidang F&B juga ada gitu Kak. Tapi Oh, yang oke. memaparkan BD ya. Oke, iya, thank you Nahdi. Untuk yang pertanyaan pertama ini silakan, ini kita buka diskusi ya. Jadi again, business development kan tujuannya adalah growing the business. Oke. Karena growing the business itu sangat luas cakupannya, ya. Again, dia juga punya target tidak harus selalu revenue, tapi duit masuk. Ya walaupun kadang-kadang dimasukin sebagai revenue ya anyway. Tapi ketika ujung-ujungnya adalah for the sake of growing the business, mengembangkan bisnis atau usaha, kadang-kadang di bagian business development emang disuruh nyari funding. Itu bahkan ekstrimnya waktu itu saya bahkan ya sebenarnya lebih ke karena kepepet aja disuruh untuk nyari pinjaman ke institusi keuangan yang lain. Jadi jatuhnya tetap oke, we need the money, tapi kita sifatnya bukan jualan, bukan ngejual sesuatu, tapi kita meminjam. Ya again for the sake of growing the business. Dan kalau pertanyaannya apakah itu part of BD manager, somewhat iya. Tapi untuk part yang nyari funding itu kan sifatnya kita nggak ngejual sesuatu ya, tapi kita meminjam. Nah biasanya untuk istilahnya kekuasaan atau ruang lingkup BD manager itu lebih tinggi. Karena kalau di bawahnya itu sifatnya udah langsung jualan keluar ke konsumen. Tapi kalau BD manager karena dia punya title manager sebenarnya anyway, kadang-kadang dia boleh dapetin uang masuk tanpa harus ngejual sesuatu. Gampang gitu ya. Bisa aja tadi dia nyari modal. Untuk beberapa case yang benar-benar baru awal banget company berdiri, kadang-kadang tadi dia disuruh nyari investor. Mau nggak mau anyway. Jadi dia negoin dia bakal minta duit berapa ke investor, interest rate-nya berapa, gimana caranya dia bisa ngebalikin itu duit, berapa lama segala macam, itu part of business development juga. Walaupun jarang kayak gitu, tapi bisa jadi ada kemungkinan untuk bisa masuk ke sana. Untuk yang nomor 2, pengalaman terbesar ya. Ya anyway kalau soal leads itu kan emang lebih ke kegiatan sehari-hari, bukan sesuatu yang challenging atau misalnya cukup berkesan. Sebenarnya yang paling berkesan adalah ketika pas awal-awal join bekerja sebagai BD. Waktu itu lebih ke prosesnya ke perusahaan Jepang, terus juga niatnya itu memang cuma mau nawarin satu solusi aja, ceritanya gitu ya, satu solusi aja, dan untuk satu program pelatihan aja. Tapi turns out karena dari awal ketemu kan sama level manager, terus dari level manajernya juga ya udah kita ketemu lagi sama level direktur deh, nanti biar Mas Omar aja ngomong sama direktur juga karena saya nggak ngerti-ngerti amat. Waktu itu manajernya bilang gitu. Ya udah saya ketemu sama level direktur dan karena direkturnya tanda kutip curhat juga sebagai seorang BD dan harus dituntut menjadi pendengar yang baik, akhirnya dari ngedengerin dia, terus juga klarifikasi, konfirmasi, akhirnya yang tadinya nawarin satu solusi jadi 10 solusi, I guess, dengan kontrak 3 tahun. Jadi emang kita nggak akan pernah tahu kapan
ketemu sama higher ups gitu ya. Karena waktu itu target saya cuma ketemu sampai level manager aja. Karena kadang-kadang untuk ketemu level director kan nggak segampang itu ya. Tapi ketika kita ketemu atau ada kesempatan itu, sebisa mungkin dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dengan again tujuannya untuk growing the business. Dan growing the business-nya yang emang saling menguntungkan dengan si calon partnernya. Jadi emang again kita nggak pernah tahu kapan, tapi kita harus selalu ngasah skill mendengarkan orang lain dengan baik gitu sih. Nah, semoga cukup menjawab ya. Oke, ini saya lanjut aja. Kak Tira, ada pertanyaan soal di chat. Kak Dini, upselling itu gimana maksudnya dan contohnya gimana? Oke, ini saya kasih gambaran dulu ya. Upselling dan cross selling. Saya kasih sedikit gambaran dari Google, gampang ya, biar ada gambarnya. Oke, saya pakai contoh gambar ini ya, Kak Dini. Ada namanya cross selling, ada namanya upselling. Kalau upselling itu ngebuat orang beli barang yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Gampangnya gitu ya. Kalau cross selling ngebuat orang beli lebih banyak dengan gabungan barang-barang atau jasa-jasa yang berbeda. Tapi tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan bucket size atau tiket size-nya. Jadi misalnya kalau Kak Dini pernah dapat promo ada minuman gitu ya. Ayo kalau misalnya kamu bayar 5.000, kamu bisa dapat 30% lebih banyak. Nah, itu upselling. Tapi kalau Kak Dini dapat promonya, iya ini kita ada promo, ada makanannya nasi goreng campur jus mangga, campur kentang goreng, harganya bisa lebih murah. Nah, itu namanya cross selling. Semoga cukup menjawab ya, Kak Dini. Oke, Kak. Ini saya lanjut aja apa gimana nih, Kak Tira? Lanjut aja ya. Boleh, Kak. Ntar batuk dulu. Oke, saya lanjut pertanyaan yang resen dulu deh. Silakan Kak Gita. Thank you Kak atas insight-nya keren sih materi BIM itu. Yang ingin saya tanyakan tuh mengenai tadi yang marketing sama sales channel itu perbedaan mendasarnya apa ya Kak? Soalnya yang saya pahami ya ada ide bisnis gitu marketing ada nggak sih yang marketing sama sales channelnya tuh sama? Itu aja sih Kak. Oke, marketing dan sales channelnya sama. Boleh Ya kasih sama. sedikit contoh nggak yang pernah dialami Kak Gita? Misalnya sama-sama dari sosial media untuk reach out Oke. audiensnya atau dari segi paymentnya atau dari Right. ya misalnya ke website gitu sih Kak, itu aja. Thank you Kak. Wokai. Thank you Kak Gita. Ini aku bantu jawab based on my own perception ya. Semoga bisa ngasih perbedaan yang cukup signifikan. Oke, kalau marketing itu di saya itu lebih ke activity dan juga goals-nya sih. Nah, marketing kan goals-nya adalah untuk dapat awareness, interest, sampai desire. Jadi nggak harus sampai beli. Pokoknya dia, oke, gue tahu ada namanya job hunt. Oke, gue tertarik nih job hunt, gue buka-buka websitenya, gue follow Instagramnya, gue komen-komen di Instagramnya gitu. It's part of the marketing. Okay? Nah, ketika masuk ke sales channel, di otak saya karena namanya sales, itu adalah segala media yang digunakan untuk adanya transaksi penjualan. Gitu. Jadi pokoknya media yang kita gunakan untuk bisa mempermudah konsumen beli dan transaksi di situ gitu. Itu sales channel. Kebayang nggak ya? Kan kita juga tahu kalau di Instagram tuh ada katalog produk segala macam, tapi kan kita nggak bisa langsung beli di situ ya. Kita harus kayak ke websitenya lagi, check out lagi, baru transfer pakai ya whatever finance supportnya dia, payment gateway-nya dia gitu. Nah itu baru sales channelnya. Gitu Kak Gita. Jadi kalau dia belum sampai transaksi itu masih marketing. Tapi kalau udah sampai transaksi itu berarti dia udah dari marketing sampai ke sales. Oke. Berarti Yes. kalau dari success metricnya itu kurang lebih berarti sama juga. Maksudnya kalau dari marketing mungkin dari audiensnya ya per Iya, website. jumlah klik, Okay. visitors, apa biasanya engagement gitu-gitu. Tapi kalau sales channel dia udah spesifik
berapa angka Oh, oke. rupiahnya gitu. Oke, paham. Thank you, Kak Oman. Ya, sama-sama, semoga membantu. Saya lanjut dulu ya ke Kak Dea Kriselia. Kak, dari semua kerjaan BD, ada 3 Kak BD yang ingin banget Kakak coba terjun ke situ. Bentar dulu. Oh, oke. Well, jujur gak ada. Mungkin di awal ada, kayak misalnya waktu itu karena saya kerja di perusahaan consulting, kadang-kadang saya mikir, duh pengen deh kerja sebagai client side yang emang industrinya tuh satu. Karena kalau di consulting, gue nge-handle klien dari berbagai industri. Jadi kayak somewhat dipaksa ngerti industri FMCG lah, industri otomotif lah, manufaktur, keuangan, yang kadang-kadang cukup overwhelming, di mana anak baru lulus tiba-tiba, ih gila lo ngerti banget dunia banking. Terus gue kayak, enggak, baca-baca doang. Terus habis itu kayak dituntut, oh lo ngerti banget dunia FMCG, which waktu itu cukup berat. Akhirnya berandai-andai waktu itu, wah kayaknya enak kalau kalau saya kerja di dunia waktu itu otomotif sih. Pengen kerja di Astra waktu itu. Habis itu saya sempat apply, ditolak. So, right, cool, thank you, I guess, for rejecting me. Terus akhirnya ya udah tetap berterjun di dunia consulting sebagai BD juga di sana. Dan akhirnya saya nggak ada preference tertentu sih, siapa nih Kak Dea. Tapi yang jadi patokan utama ketika mau terjun as a BD di satu industri adalah satu, seberapa ngerti kita industrinya, flow bisnisnya, terus juga gimana cara dia dapetin konsumen, gimana cara dia pertahankan konsumen. Kalau cara-cara itu dirasa kita mampu, nggak apa-apa. Karena at the end of the day, target BD kan itu aja ya. Revenue lah, sales lah, retention rate, jumlah partner. Tinggal kita lihat aja caranya gimana. Karena ada juga, ini ya bukan aja lah anyway, pasti udah pada tahu juga, kalau tipe klien kita adalah pemerintahan, gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa pakai cara yang lurus-lurus saja. Gitu. Tapi kalau menurut kalian it's a very logic way, silakan terjun ke dunia pemerintahan. Yang tipe kliennya pemerintahan. Gitu. Jadi, again, silakan dilihat lagi ke diri kita, again, bisnisnya apa, cara dia dapetin konsumennya gimana, cara dia pertahanan konsumennya gimana, dan kalau menurut kita itu oke, terjun aja nggak apa-apa ke sana. Yang penting, again, semuanya jelas, clear dari sisi target, matrix, commission pastinya. Once you are in my position, kadang-kadang jadi bargaining power itu bukan cuma salary, tapi gue bakal dapat komisi berapa kalau achieve. Gitu. Itu ya, semoga membantu Kak DC, Dea Kriselia. Saya lanjut dulu. Oke, saya lanjut ke Kak Pramidia Karina Putri, maaf. Kak mau tanya gimana sih caranya start jadi seorang BD untuk fresh grade yang belum punya pengalaman? That's a very good question, Kak Pramidia Karina Putri. Oke, caranya adalah sesimpel kalau lo punya pengalaman jualan sesuatu, that's a BD. As simple as that. Emang seolah-olah kesannya sebagai sales, tapi di belakangnya ketika lo ngejual sesuatu, sebenarnya waktu itu yang gue pahami ternyata gue harus tahu gue mesti jual kemana, gue mesti jual ke siapa, gue mesti jual berapa. Kalau lo cuma sales yang asal tembak aja, itu tanda kutip nggak akan bertahan jadi BD sih. Jadi sales yang oke adalah lo tahu harus jual kemana, jual ke siapa, medianya maksudnya ya, jual ke orang yang kayak gimana, dan gue jual di harga berapa. Waktu itu sebelum gue jadi BD, gue sempat jualan barang bekas. Simpel itu ya, jualan barang bekas. Zaman sekarang kan bahasnya thrifting, jualan baju bekas original merek bla 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 ya. Well, I did that back way karena waktu itu gue cukup impulsif. Akhirnya gue kayak punya sepatu spesifik. Terus habis itu gue jual sepatu bekas gue melalui media yang menurut gue paling cocok, yaitu adalah Kaskus waktu itu. Gila, gue tua banget anyway ngomongin Kaskus. Kaskus laku, terus juga waktu itu sempat jualin rumah orang, kayak iseng-iseng aja, ada teman mau jual rumah, gue jualin di Facebook. Spesifik di mana? Di komunitas jual beli rumah yang daerahnya waktu itu Tangerang. Jadi once you know the channel, semuanya itu akan jadi make sense. Itu sih Kak Pramedia. Jadi jawabannya adalah lo pernah jual sesuatu,
dengan kondisi lo tahu jual kemana, jual ke siapa, dan jual berapa. Dan kalau ditanya, kok lu caranya kayak gitu? Nah, lo bisa jelasin. Kalau lo nggak bisa jelasin, ya well, you're just an average sales person aja. Semoga cukup menjawab. Oke, Kak, ini mungkin jadi last pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Kak Dini. Thank you. Ya, aku izin bacain deh pertanyaannya. Kayaknya kawannya capek nih teman-teman jawab pertanyaan teman-teman banyak Enggak, banget. siapa tuh yang bilang? Bohong kamu, Katira. Ntar minum dulu, Oke, haus. iya Kak, aku sambil bacain pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan dari Kak Dini, Kak sebagai BD pasti memerlukan pitching dan FO, betul Kak? Nah, apakah tekniknya sama atau beda? Kalau beda itu gimana ya Kak? Oke. FO itu follow up ya maksudnya. Alright, saya masuk materi dikit aja ya. Mungkin kita ngomongin teknik as in specific way, tapi kita masuk ke sini. Oke. Yang ini. Oke, siapa tadi nanya? Ya, Kak Dini. Kak Dini, ketika kita ngebahas terkait pitching dan juga follow up, yang perlu dilakukan adalah paham dulu kalau pitching itu masuknya adalah 3 tahap pertama nih, prospecting, lead qualification, sampai dengan creating an offer. Ya. Mohon maaf, asam lambungnya naik. Anyway. Di tiap-tiap tahap itu punya caranya sendiri sebenarnya. Dan kalau boleh kasih sedikit tips adalah belajar copywriting aja dulu, yang sederhana. Karena di bagian prospecting itu harus bisa copywriting as in cara nulis message WhatsApp yang oke untuk bisa dapetin ketemuan sama prospek kita. Nah, kalau udah bisa dapat ketemuan, baru kita ngomongin teknik menggali informasi. Nggak tahu lah nama tekniknya, pokoknya teknik menggali informasi di mana kita lead qualification. Kita mengkonfirmasi apakah si prospek ini beneran ada kebutuhan, ada kesulitan yang bisa kita bantu. Nanti kalau ternyata ada, barulah kita pitching. Gitu, Kak siapa tadi namanya? Kak Dini ya? Ya, kalau misalnya dia nggak ada, nggak usah kita pitching. Buang-buang waktu. Gitu. Tapi kalau dia tertarik, baru kita pitching. Nah, teknik pitching ya, well, there's another chapter of it, tapi ya bisa dicari di Google. Mau itu sifatnya elevator pitch, mau itu sifatnya pitching yang 15 menit. Tapi intinya ketika pitching adalah kita udah tahu dulu pain point-nya atau problemnya dia. Kalau kita nggak tahu, nggak usah kita pitching. Karena kita jatuhnya so tahu. Orang nggak suka sama orang yang so tahu. Gak begitu. Oke, semoga menjawab. Jadi sebenarnya kalau mau tanya tekniknya, you could just search it by yourself. Tapi untuk yang pitching, kita harus melalui 3 tahap dulu. Prospecting, lead qualification, sama creating an offer. Nah, untuk follow up, ini masuknya lead nurturing. Ya, jadi cuma partnya lead nurturing untuk follow up. Nah, untuk teknik follow up sendiri, sebenarnya as simple as satu, kita harus bedain dulu intensitasnya. Jadi misalnya ternyata dia tertarik, kita bisa nih sedikit ngegas intensitasnya, tadinya seminggu sekali, ternyata dia tertarik, ya kita bisa seminggu 2 kali nge-follow up-nya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pesan follow up-nya Kak Dini. Apakah kita nge-follow up-nya kayak debt collector, tukang tagih, atau kita creating value di situ. Nah, yang kupahami adalah kita boleh kayak tukang tagih ketika memang udah ada deadline yang jelas. Dan juga ketika untuk creating value ini bisa kayak kita ngirim artikel yang bisa ngebantuin dia, kita ngirim informasi update terkait company kita ngasih informasi terupdate terkait industrinya dia, atau hal-hal yang dia suka gitu. Jadi nggak harus selalu kayak tukang tagih. Gitu sih Kak Dini. Semoga cukup menjawab ya, walaupun nggak ada di slide. Oke, thank you Kauman atas jawaban-jawabannya. Aku harap sih teman-teman terjawab ya sama pertanyaan-pertanyaan dari Kauman. Mungkin untuk sesi Q&A-nya aku cukupkan. Dan aku izin untuk close dari sesi hari ini. Jadi yang pertama aku tentunya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Oman karena udah ngeluangin waktunya untuk berbagi pembahasan yang tentunya super insightful mengenai business development dari hari ini.
kita belajar dari memahami apa itu business development, terus alasan memilihnya sebagai karir, hingga manfaat yang bisa kita peroleh. Dan semuanya itu cukup jelas teman-teman pada malam hari ini. Semoga sesi ini juga bisa bantu kita semua supaya lebih siap dan percaya diri dalam mengejar karir di dunia business development. Terima kasih sekali lagi Kak Oman, sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai ketemu juga untuk teman-teman di sesi selanjutnya.